pemirsa 55 TV, jumpa lagi di Infokus, informasi khusus. Tentunya menghadirkan sosok yang inspiratif dan tentunya memberikan edukatif dan motivasi pada kaulah muda dimanapun berada. Bersama saya, Arini Anissa, tentunya di sebelah saya telah hadir narasumber yang luar biasa. Dan tentunya saya ingin menyapa beliau, ada Bapak Dr. Hairudin K. SS, SKM, MKes. Beliau merupakan Wakil Rektor 4, Bidang Kerjasama Humas dan Sistem Informasi Universitas Megares. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Semangat Pak ya. Alhamdulillah. Tentunya di balik rutinitas beliau yang begitu padat, tentunya terima kasih sebelumnya telah menyempatkan bersama kita di 55 TV di Infokus. Nah tentunya di balik dari kesuksesan kita sering menyapa beliau dengan Pak Boy. Pak Boy. Okay. Biasa dipanggil juga Mas Boy. Mas Boy, wow. Saya mungkin lebih akrab aja Pak Boy aja Pak ya. Boleh, Okay. boleh. Nah Pak Boy ini tentu di balik dari kesuksesan saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor, tentu banyak perjalanan semasa dulu hingga saat ini yang tentunya bisa di-share kepada pemirsa 55 TV seperti apa sih kehidupan kecil dari dulu Pak Boy, dimulai mungkin sejak menduduki bangku sekolah hingga tentunya mendapatkan gelar akademik tertinggi. Iya. Sebenarnya menarik juga ya kalau kita mau cerita masalah pengalaman masa kecil. Kalau saya sebenarnya dari kecil itu biasa kumpulkan anak-anak di rumah. Terus ada papan tulis, ada kapur. Sejak umur berapa itu Pak? Saya sejak kelas 2 SD. Saya SD. sudah mulai coba-coba seperti itu. Memang dari kecil kalau main-main saya itu lebih banyak kepada edukasi sebenarnya. Mengajar-mengajar ya, bahkan waktu itu sebenarnya sampai nama saya itu menjadi Pak Boy. Karena terinspirasi dengan kata boy di bahasa Inggris ya, di buku bahasa Inggris. Ada boy ya di situ. Sehingga mulai kelas 3 SD waktu itu nama saya itu saya kemudian ubah menjadi Boy sebagai nama panggilan ya. Sebenarnya nama panggilan kecil saya, dan akhirnya karena sudah terbiasa teman-teman di sekitaran rumah, kemudian sampai di sekolah pun dipanggil Boy. Jadi akrabnya itu mulai dari anak kecil sampainya nenek-nenek pun panggil nama saya Boy. Ada yang panggil Mas Boy, Pak Boy, bahkan ada juga yang katakan lah anak-anak kecil pun yang orang tuanya sudah waktu itu semasa kecil sama-sama, anaknya juga panggil Mas Boy. Mas Boy. Itu akrab. Jadi itulah yang kemudian jadi sejak kecil saya sebenarnya sudah terbiasa dengan kumpulkan anak-anak, main-mainnya itu ya itu dengan cara edukasi ya. Kumpulkan mereka, kemudian belajar sama-sama seperti itu dari kecil. Kemudian juga selain itu juga saya sering ajak teman-teman untuk belajar sama-sama bahasa Inggris waktu itu dari kecil, dan akhirnya banyak teman-teman sekarang yang ada yang di Jepang, ya ada di Amerika dan seterusnya, itu teman-teman kecil saya. Ya bahkan ada juga yang ke dunia entertainment ya seperti Mbak ya. Baik Pak, jadi memang dari kecil sudah sangat menyukai ya yang Iya. namanya berbagi, Berbagi kemudian apakah itu dalam bentuk berbagi ilmu Iya, ya, betul. seperti itu. Nah setelah kecil kemudian apakah memang sudah bercita-cita bahwa nantinya ini saya ingin menjadi seorang dosen atau seorang pengajar, apakah itu sudah dari kecil terpikirkan Pak? Sebenarnya kalau dari kecil saya bercita-cita bukan untuk jadi pengajar sebenarnya. Waktu itu saya hanya kebiasaan saya saja, hobi untuk mengedukasi, mengajar teman-teman sesama seusia waktu itu atau di bawah saya. Cita-cita saya sebenarnya itu lebih kepada dunia yang elektronika, kemudian desain interior, eksterior. Saya lebih suka di situ. Ya, dari kecil sebenarnya saya suka. Olehnya itu banyak teman-teman dari dulu sampai sekarang ini kalau ketika kemudian datang ke rumah dan mereka lihat, loh tertata sekali, warnanya, rumahnya, modelnya, siapa yang rancang? Saya bilang, saya sendiri yang rancang begitu, Mbak. Jadi sebenarnya seperti itu.
Walaupun pada akhirnya kemudian saya menjadi tenaga edukasi, Ya. itu mungkin sudah takdir saya mulai dari kecil dan Baik. iya, Jadi begitu. memang tidak pernah terpikirkan untuk menjadi Tidak seorang pernah terpikirkan, tenaga saya belum tenaga sampai ke kerja situ pengajar waktu seperti itu. Nah, di setelah masa kecil kemudian masuk ke masa remaja seperti itu, apa sih memang pengalaman-pengalaman yang memang membuat Pak Boy sendiri ini bahwa saya sangat terinspirasi oleh siapa gitu, untuk pada akhirnya saya merasa bahwa nantinya ini saya harus berprestasi, saya harus membanggakan orang tua di masa remaja itu. Saya sebenarnya dari sekolah dasar, Mbak, waktu itu sudah sering memenangkan perlombaan, khususnya perlombaan cerdas cermat, ya, waktu itu diadakan oleh sekolah, kemudian sampai kepada antar sekolah waktu itu, kemudian juga selalu mendapat juara, ya, juara dalam Setiap tingkat lomba ya, Pak? kelas, tingkat sekolah. Waktu itu lombanya hanya satu, lomba yang berkaitan dengan tentu bukan olahraga, ya, saya lebih kepada prestasi, Lebih pada, ya, iya. akademik ya seperti Betul, itu. prestasi. Saya dapatkan ranking 1. Itu saja, Mbak. Jadi Sehingga sangat saya dikirim berprestasi juga, ya, iya. ternyata Pak Boy ini dari sejak kecil kemudian remaja dan pada akhirnya sudah mulai melangkah ke dunia bangku perkuliahan seperti Iya. itu. Nah, di bangku perkuliahan itu apa memang di sejak masa sekolah menengah atas sudah terpikirkan tidak bahwa kira-kira saya lebih suka nih jurusan yang seperti ini, saya mau lebih fokus ke Iya. jurusan ini? Saya sebenarnya sejak sekolah, ya, di bangku menengah atas itu sudah berpikir, ya, ke depan saya mau bagaimana. Iya. Apalagi laki-laki, Pak, ya? Iya, waktu itu saya menjadi aktivis juga, ya, di sekolah waktu iya. itu. Ya, kemudian banyak diundang atau dipanggil diutus oleh sekolah untuk mewakili sekolah saya, ya, untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah pendidikan tentu. Nah, dari situ saya sudah mulai berpikir, saya sebenarnya saya punya passionnya saya itu di dunia pendidikan. Sehingga itu kemudian berlanjut sampai saya kuliah. Dan memang sejarah saya dari orang tua memang rata-rata guru. Oke, jadi latar pendidikan, latar profesi orang tua juga Orang mengajar. tua pernah mengajar, kemudian setelah mengajar dia kemudian menjadi Apa itu menjadi inspiratif tersendiri bagi menjadi Pak Boy? inspiratif sendiri karena banyak hal-hal yang menjadi pengalaman, ya, dari kecil sampai Melihat besar, aktivitas orang melihat tua, Pak, ya? aktivitas orang tua yang begitu begitu tegas, ya, membina kami, membimbing kami sampai waktu itu pun kami dilarang untuk nakal, merokok dan seterusnya. Ya, ketika saya mulai diajak oleh teman saja mulai bergaul tidak bagus sudah. Iya. Saya sudah diancamnya luar biasa sama sekali. Dan itu kemudian memang pola asuh orang tua memang dulu dengan sekarang itu berbeda. Mungkin sekarang itu lebih demokratis dibandingkan dulu, tapi hasilnya juga bagus. Iya. Dibandingkan Jadi Pak dengan Boy pola asuh saat sekarang sudah ini. sangat luar biasa ya dari Iya. didikan orang tua. Iya. Di balik dari didikan orang tua tentu ada pengalaman-pengalaman yang berharga bagi Pak Boy sendiri ya. Apakah itu ada pesan dari orang tua yang Pak Boy pegang sampai saat ini hingga menjadi orang yang sukses? Iya. Kalau pesan orang tua saya hanya satu, harus kamu berhasil. Ya, Itu sudah saja. tertanam ya? Iya, sudah Dari dulu. tertanam. Jadi ketika saya sampai selesai kuliah pun orang tua saya mengatakan kamu harus berhasil. Kenapa? Karena saya bukan orang kaya. Kamu bukan keturunan dari keluarga yang kaya. Kamu harus sendiri yang berusaha. Sehingga memang saya dari kecil, saya masuk bangku SMP itu mendaftar sendiri. Sudah mandiri Kuliah, gitu ya? sekolah juga SMA, saya mendaftar sendiri, kuliah mendaftar sendiri tanpa orang tua. Saya memang sudah terbiasa dengan pola-pola seperti itu. Ya, sudah terbiasa tidak diantar orang tua, sudah terbiasa dengan hidup sendiri, sehingga kemudian itu ya ditempa dengan hal-hal yang seperti itu, sehingga saya terbiasa untuk melakukan hal-hal itu tanpa bantuan orang tua. Dan orang tua saya sendiri memang memberikan kebebasan saya untuk kemanapun saya ambil, ya, jurusan atau apa, yang penting kamu harus bersaksi, itu saja, Mbak. Jadi hal yang bisa kita petik dari orang tua mengajarkan untuk disiplin, kemudian tetap mandiri dan dia tetap bersikap bijaksana. Apapun Iya, betul. keputusan dari anaknya itu Iya. menjadi kunci keberhasilan dari Betul. anaknya sendiri atas iringan doa seperti itu. Betul, Mbak. Nah, di balik dari itu semua, dari hal-hal yang bisa memotivasi Pak Boy sendiri, tentu ada pengalaman yang mengharukan. Biasanya mungkin itu akan dialami ya di proses perkuliahan sampai kepada profesi saat ini, Pak Boy.
Iya, pengalaman mengharukan itu ketika saya mau masuk kuliah, orang tua saya yang perempuan, ibu saya meninggal. Dan di situ saya agak sedikit ini agak shock karena saya dengan orang tua saya itu dekat karena kami dekat karena Anak tidak pertama dari anak terakhir, tapi kan kami selalu berkumpul di keluarga. Oke. Kami itu punya prinsip makan tidak makan yang penting ngumpul. Iya. Sehingga kemudian juga menjadi batu loncatan sebenarnya, batu cambukan ya bagi saya untuk tanpa orang tua saya yang sudah tiada, saya harus berhasil, ibu saya. Kemudian pada saat saya sudah tamat kuliah pun orang tua saya kemudian satunya yang bapak saya meninggal. Dan selalu inspirasi beliau kemudian pesan-pesan beliau itu yang saya ingat sehingga saya harus maju tanpa mereka. Harus Ya, terus bertekad iya harus seperti itu terus ya. karena dunia ini kan kita harus terus ya berjalan walaupun apapun keadaannya kita harus jalani. Baik. Kita Ada tidak bisa, ya kita tidak bisa terlena oleh masa lalu. Biarlah masa lalu itu menjadi masa lalu dan masa akan datang yang Menjadi kita harus pengalaman menjadi seperti ya itu, Pak, ya. menjadi pengalaman masa Ada lalu itu. pengalaman selain pengalaman mungkin tentu ada prinsip yang selalu Pak Boy pegang. Apakah itu mungkin atas amanah orang tua Oh, iya. atau mungkin ada hal tersendiri yang dimana itu bisa menjadi motivasi juga untuk Iya. pemirsa 55 TV. Iya, saya dari dulu selalu dari kecil ya, saya ingat peribahasanya don't wait till tomorrow what you can do today. Oke. Jangan tunggu sampai esok apa yang kamu lakukan hari ini yang bisa kamu lakukan hari ini. Ya. Itu. Jadi selalu itu inspirasinya. Mhm. Jadi itulah yang kemudian saya lakukan dan alhamdulillah saya berada sekarang seperti ini karena pepatah itu ya. Oke. Jadi teruslah bekerja apa yang bisa kita Iya. lakukan hari ini. Jangan Ya, tunggu sampai esok. jangan menunggu sampai iya akhirnya bertumpuk. Iya, Ya kalau sedikit-sedikit akan akhirnya menjadi bukit. bukit. Nah, jadi selama di bangku perkuliahan mungkin awal mulanya sebelum Bapak menjadi seorang pengajar, apa memang pernah menggeluti profesi lain sebelum menjadi pengajar setelah bangku perkuliahan itu? Saya sebenarnya dari awal, Mbak. Memang saya jadi pengajar. Jadi di strata 1 itu Bapak mengambil jurusan apa? Strata 1 saya itu, saya lompat. Saya strata 1 sebenarnya. Saya dari sastra. Ya. Maka itu sekarang saya banyak menulis juga. Ya, menulis di berbagai Ujungnya juga plafon ternyata ya, Pak media, Boy. iya. Termasuk di koran juga sekarang saya banyak ada tulisan. Kemudian saya juga Dulu strata 1 Bapak di mana? saya sarjana sastra di Unhas. Kemudian lanjut lagi salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar untuk ambil sarjana kesehatan masyarakat. Apa yang SKM. motivasi pada saat itu? Dari sastra kemudian pindah ke kesehatan masyarakat. Saya tuh banyak mau tahu, Mbak. Oh, iya iya. Karena bagi orang itu kita akan luas cakrawala berpikir kita ketika kemudian kita banyak tahu. Salah satunya contohnya saya tidak hanya mau tahu tentang sastra saja, tapi saya mau tahu dunia kesehatan juga seperti bagaimana. Ada pengalaman yang membuat Bapak bahwa saya kayaknya harus mengambil kesehatan masyarakat. Karena di sekian banyak jurusan, Bapak terfokus pada kesehatan masyarakat itu. Iya, karena saya dulu kan suka mengajar, Mbak, sama teman-teman sebaya saya atau di bawah saya. Sehingga kemudian sambil kesehatan masyarakat yang fokus memang kepada promosi kesehatan. Iya. Jadi promosi kesehatan itu kan mengedukasi orang untuk hidup sehat. Jadi selalu berhadapan dengan masyarakat, mengedukasi mereka untuk hidup sehat. Oke, jadi dari situ Jadi memang itu menggeluti kaitannya, iya. kesehatan masyarakat dan setelah itu melanjutkan lagi kuliah. Melanjutkan kesehatan, lagi, Pak. iya, seperti itu. Jadi di tahun berapa kemudian Bapak pada akhirnya menjadi seorang pengajar tetap seperti itu? Iya, waktu itu saya waktu saya masih S1 karena waktu itu kan syarat untuk menjadi dosen itu kan cukup S1. Wow. Itu luar sejak biasa. tahun sudah lama, Mbak. Ya, kurang lebih Iya. berapa tahun tuh Pak sudah mengabdi jadi? Saya sejak tahun 96 setelah kuliah S1 saya sudah jadi pengabdi di dunia pendidikan. Jadi benar-benar kecintaannya kepada dunia Betul. pendidikan itu sangat luar biasa ya. Betul. Menyikapi juga pendidikan yang saat ini yang mungkin dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan Betul. seperti itu Pak ya. Nah, kita tadi sudah belajar seperti apa prinsip hidup, motivasi, termasuk mungkin motivasi dari orang tua ya yang membuat Bapak sesukses ini saat ini. Nah, kita juga perlu untuk mengedukasi untuk seluruh pemirsa 55 TV kalau
sekarang Bapak menjabat selaku wakil rektor, tentu mungkin kita mengenal di mana sih Bapak sekarang ini berada. Jadi saat ini beliau sedang menjadi pengajar dan juga mengemban amanah sebagai wakil rektor 4 di Universitas Megariski. Mungkin ini juga sebagai sarana promotif juga untuk seluruh pemirsa ya. Apa sih yang menarik dari Universitas Megariski ini? Yang menarik dari Universitas Megariski ini adalah beberapa program studi yang ada. Itu adalah program studi langka, Mbak. Yang tidak ada atau bahkan hanya 2 di Indonesia. Misalnya tercatat bahwa program studi D3 Teknik Kardiovaskuler ini adalah kedua setelah Jakarta ya. Ada UHAMKA di sana, Universitas HAMKA ya. Jadi kita yang kedua, berarti yang kedua di luar Pulau Jawa atau di luar Jakarta. Kemudian juga ada program studi S1 Bioinformatika. Ini juga merupakan program studi langka karena baru yang pertama kali kita di Indonesia. Kemudian ada juga yang masih kurang bioinformatika ini, salah satunya adalah biomedis. S1 biomedis. Kemudian ada juga program studi D3 optometri. Ini merupakan program-program studi langka, saya pikir seperti itu. Jadi itu yang menjadi karakteristik tersendiri ya dari Universitas Megariski. Namun sebelum menjadi universitas mungkin dulunya itu adalah yang mungkin kita kenal ya di luar sana adalah sekolah tinggi ya, STIKAS seperti itu. Itu seperti apa performa pada akhirnya dia berubah menjadi sebuah universitas? Iya, sejak tahun 2018 akhir Mbak itu kita sudah berubah jadi penggabungan antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Megariski Makassar dan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan STKIP Megariski Makassar digabung menjadi Universitas Megariski. Kita sudah kantongi izinnya waktu itu sejak Desember 2018 dari Kemendikbud waktu itu ya, LLD dari Dikti Kemendikbud. Baik, Ya. jadi inilah yang membuat pada akhirnya STIKAS ini berubah menjadi universitas, tentunya dengan banyak program studi seperti itu Pak ya. Tapi sebelum saya lanjut, mungkin sebelum Bapak menjadi Wakil Rektor 4, sebelumnya ada jabatan-jabatan yang pernah diemban, Iya. atau mungkin sebelum dari Universitas Megariski ini Bapak pernah mengabdi dulu di mana sebelumnya? Saya banyak tempat mengabdinya dulu. Ya, karena memang kecintaannya seperti Iya itu betul, Pak ya. sebelumnya itu sudah ada beberapa perguruan tinggi ya, Hmm. termasuk di Unhas pernah, kemudian beberapa perguruan tinggi yang lain yang ada di Kota Makassar Mbak. Oke, jadi seperti itu, Iya. jadi sepak terjang dari beliau. Nah, selain dari perjalanannya, tentu juga kita menyikapi ya 2 tahun kurang lebih ya kita menghadapi pandemi COVID-19, tentunya banyak sekali PR, termasuk juga upaya-upaya yang terus dilakukan di setiap perguruan tinggi untuk bagaimana tetap mengembangkan pendidikan, tetap mengembangkan minat-minat mahasiswa seperti itu. Nah, bagaimana sih melihat dari Universitas Megariski ini, termasuk mungkin juga Bapak jelaskan selain dari prodi-prodi, apakah mungkin ada prodi baru nanti tambahan dari Universitas Megariski setelah berubah menjadi Betul. universitas? Alhamdulillah kami sudah mempunyai 27 program studi dan 3 program studi ini baru keluar ya. Izinnya yaitu program studi S1 Pendidikan Teknik Informatika, kemudian S1 Bisnis Digital, kemudian S1 Kewirausahaan. Ini baru sekali, baru minggu yang lalu ini. Baru yang baru. Minat saat ini Betul. dunia kerja memang sangat Betul. membutuhkan hal tersebut di samping Betul. dari dunia kesehatan. Betul. Baik, nah menyikapi pandemi COVID-19 seperti itu Pak, bagaimana sih sebenarnya dari pihak universitas menyikapi seluruh kebijakan-kebijakan yang tetap menjalankan proses pembelajaran? Ya. Kita tahu bahwasanya sudah hampir 2 tahun Pak ini ya. Kita COVID-19 ini diterpa COVID-19 menjadi pandemi seluruh dunia. Sehingga tentu perguruan tinggi harus menyikapi dengan salah satunya menyikapi itu dengan model pembelajaran online secara virtual tentu. Jadi tentu kita berharap bahwa dengan model pembelajaran virtual ini tidak menurunkan minat mahasiswa untuk kuliah, karena memang sekarang kita tahu bahwasanya era sekarang ini adalah era disrupsi. Ya. Era yang memang berbeda dengan era-era sebelumnya, di mana era konvensional dulu orang bertatap muka itu kan harus Kewajiban ya? kewajiban. Sekarang dengan kondisi pandemi, sehingga kondisi ini juga kemudian mengubah
Paradigma tatanan ya, Pak. pendidikan di era disrupsi ini, mengubah paradigma semua. Saya pikir bukan hanya di dunia pendidikan saja, tapi di berbagai Iya. semua Lininya lini. seperti itu. Iya, Baik. seperti itu, Mbak. Jadi metode pembelajaran yang dilakukan itu berubah yang tadinya secara luring ini Iya, berubah betul. menjadi daring. Nah, bagaimana sebenarnya dari metode-metode khusus, apalagi mungkin di Universitas Megaresik ini kan memang ada praktik ya, kebanyakan praktik seperti itu. Bagaimana menyikapi dari praktik-praktik yang yang biasanya Iya. dilakukan secara tatap muka? Iya, tentu untuk tatap muka dengan model praktik itu tetap kita lakukan, walaupun dengan model terbatas tentu ya. Yang tadinya misalnya 100%, Ya. sekarang 50%. Jadi mahasiswa itu diantri atau dijadwal sedemikian rupa sehingga mereka tidak menumpuk. Tapi untuk kuliah-kuliah yang hanya di luar daripada praktik, saya pikir kita gunakan model-model virtual Oke. seperti itu. Baik. Nah, di samping itu, ini kan sudah puluhan tahun kemudian Pak Boy mengabdi. Pasti di setiap metode-metode pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa itu mungkin ada hal-hal yang selalu dipesankan atau ada nilai-nilai terkhusus yang selalu disampaikan ke mahasiswa untuk membuat mereka terus termotivasi untuk belajar. Ya itu, jadi saya ingat kata-kata orang tua saya lagi, pesannya bahwa apapun yang kita lakukan harus kita berhasil. Kalau memang kita sudah punya passion di sini, maka kita harus berhasil. Kalau saya mengajar misalnya di keperawatan, maka mereka harus jadi memang tenaga profesional di dunia keperawatan. Kalau saya mengajar di kebidanan seperti itu juga. Yang kita tidak berharap bahwa mereka mengambil jurusan itu salah. Karena kita berharap bahwasanya mereka mengambil itu memang sudah passionnya. Seperti itu pada mereka. Berarti dia sudah membulatkan Iya, tekad membulatkan ya, tekadnya. untuk menekuni. Betul, bidang menekuni. tersebut. Baik. Nah, di samping itu juga mungkin selama pandemi ini apa ada kendala-kendala dalam proses pembelajaran yang mungkin dihadapi juga atau keluhan dari para dosen-dosen di universitas? Saya pikir kendalanya yang pada umum adalah jaringan, Mbak. Jaringan. Baik. Itu saja. Karena infrastruktur yang berkaitan dengan jaringan ini yang sebenarnya yang menjadi kendala ya, apalagi untuk daerah-daerah di luar kota. Oke. Banyak sekali terkendala dengan jaringan di mana infrastruktur itu belum lengkap sampai ke pesisir ya atau ke pelosok-pelosok Baik, daerah tapi ya. untuk, saat ini sesuai dengan kebijakan pemerintah kan sudah mulai diperbolehkan untuk perkuliahan secara luring terbatas. Apa itu juga sudah diterapkan saat ini? Tetap kita luring juga, daring juga tetap ya. Jadi sistem hibrid kita gunakan. Ya kalau misalnya untuk perkuliahan dengan metode praktik mereka, maka mereka harus datang ke kampus untuk untuk praktik. Tapi kalau untuk kuliah-kuliah di luar dari praktik, saya pikir tidak ada masalah. Kita tetap menggunakan kuliah online. Apalagi sekarang kita kan sudah berbasis LMS ya, jadi tidak ada masalah, E-learning Mbak. seperti Iya, itu, Pak, ya. e-learning. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya bukan hambatan lagi bagi dosen bahwa agak kesulitan untuk mengakses seperti itu, Betul. Pak, ya. Apalagi untuk mahasiswa. Nah, di balik itu juga mungkin ini juga sebagai promosi untuk Universitas Megaresik. Jadi di samping beberapa prodi yang tadi disebutkan, apa saja sih fasilitas-fasilitas yang memang saat ini sudah bisa digunakan oleh seluruh mahasiswa? Iya. Kalau yang umum itu fasilitasnya hampir saya pikir sama semua ya. Ada laboratorium kami ini kalau dilihat dari segi fasilitasnya sangat memadai ya. Sudah luar biasa sekali karena kami mempunyai standar laboratorium itu sesuai dengan di persyaratan ya. Tentu kita berharap bahwasanya dengan standar laboratorium itu mahasiswa tidak akan ketinggalan ya dalam mendapatkan pendidikan yang khususnya tentu searah dengan program studi yang mereka ambil. Kemudian fasilitas yang lainnya kami juga melengkapi dengan sarana olahraga ya. Sarana olahraga yang tentu bisa digunakan oleh semua mahasiswa kami. Kami juga ada food court ya, tempat makan ya. Dan masih banyak lagi fasilitas-fasilitas yang berbenah seperti itu, diberikan oleh Universitas Megaresik untuk mahasiswa. Dan kami terus berbenah sampai saat ini kami masih terus berbenah.
Baik. Nah, di samping itu juga mungkin Bapak selaku Wakil Rektor 4 di bidang kerjasama. Nah, bagaimana sih hubungan kerjasama saat ini Universitas Megarizky dengan mungkin beberapa rumah sakit atau pusat-pusat kesehatan? Iya, kami tentu bekerja sama bukan hanya di dalam negeri saja, tapi di luar negeri, terutama di instansi-instansi yang berkaitan dengan tempat praktik mahasiswa. Jadi Ya. ada magang seperti itu, Pak? Ada juga pemagaman, ada praktik mahasiswa, dan kemudian kita kerjasama dengan berbagai dunia industri ya. Jadi mereka magang sampai ke Jawa, ya sampai ke Sumatera, Bali dan seterusnya. Tentu yang berkaitan dengan program studi mereka ya. Jadi kami juga bekerja sama dengan beberapa institusi pendidikan di luar negeri. Oke. Jadi semua tetap dilakukan secara berkesinambungan terus. Betul, betul. Ada MOU yang kemudian Betul. muncul di setiap tahunnya, Iya, Pak, ya? bukan hanya MOU saja, tapi MOA sebagai action daripada MOU. Wow, Betul. luar biasa ya. Nah, di samping dari kesibukan Pak Boy sendiri, mungkin di sini apa ada hobi-hobi tersendiri juga ya? Kan mungkin sebagai kesenangan tersendiri di samping rutinitas ada jabatan, kemudian harus mengajar, pasti ada waktu buat refreshing juga. Kalau saya, hobi saya mengoleksi barang-barang elektronika jadul. Wow, dan itu ada Pak ya? Semua dikumpulkan di Semua rumah? saya kumpulkan mulai dari saya kecil sampainya saat ini. Dan masih ada sampai sekarang? Alhamdulillah masih ada, dan Wow. saya juga cari di teman-teman saya, ya di kolega-kolega saya, siapa tahu mereka punya teman juga yang lain. Bahkan kalau setiap saya pergi ke daerah selama pandemi ini saya jarang untuk men-share, tapi sebelumnya itu saya sering ya Apa kemanapun. saja sih Pak barang-barangnya? Barang elektronika ya, khusus misalnya televisi ya, mulai dari yang hitam putih, Dan itu terpajang ya, ada iya, tempat mulai khusus dari mungkin yang ya, pakai space kayu, rumah. iya, terus ada khusus. Apa yang membuat Bapak tertarik untuk mengoleksi dari barang-barang elektronika yang klasik seperti itu? Saya tertarik karena saya memang senang dari kecil elektronika ya. Dan memang waktu itu saya sudah bertekad bahwasanya suatu saat kalau saya sudah banyak duit, saya akan mengoleksi semua barang-barang elektronika, khusus elektronika, Khusus Mbak. elektronika. Jadi Iya. ada barang-barang kesayangan tersendiri ya Iya, di rumah? ada piringan hitamnya lengkap dengan playernya, kemudian laser disknya ada, PHS-nya ada, kemudian ada macam-macam lah. Nah, jangan-jangan di rumah ada museum kecil nih Pak? Rencana seperti itu. Jadi saya punya 2 tempat, 2 rumah. Satu rumah itu saya mau jadikan museum, Khusus untuk barang-barang khusus untuk barang elektronika. elektronika jadul, Luar Mbak. biasa ya, seperti itu. Nah, kembali lagi juga berkaitan dengan edukasi seperti itu. Jadi selain dari rutinitas Bapak di kampus, kemudian juga menjalani hobi, tentu juga kita menyikapi pandemi saat ini yang mungkin masih tengah berlangsung seperti itu. Dari dunia kesehatan sendiri melihat bahwa upaya pemerintah melalui digitalisasi pendidikan. Seperti apa pandangan Bapak? Tentu hal yang paling tentu menjadi catatan kita adalah ketika kemudian digitalisasi pendidikan itu infrastrukturnya yang harus dilengkapi dulu. Karena kita bicara digitalisasi pendidikan, tentu bukan hanya masyarakat di perkotaan saja yang akan menikmati, tapi sampai masyarakat pelosok, sampai pelosok desa. Jadi infrastruktur, ketersediaan sarana prasarana inilah yang kemudian yang harus dibenahi dulu. Kalau kemudian ini belum dibenahi, maka kita tidak akan bisa masuk ke situ. Walaupun memang dituntut ya, dan sudah harus kita masuk ke digitalisasi pendidikan, tapi satu hal bahwasanya hal yang satu, digitalisasi pendidikan ini bisa berhasil ketika semuanya mendapatkan pelayanan yang sama dan kesempatan yang sama untuk menikmati model-model pembelajaran sekarang, khususnya yang tentu sampai ke desa-desa bisa rasakan semua, Mbak, seperti Jadi itu. ada pemerataan seperti itu. Pak, Pemerataan ya, yang supaya perlu. itu, semua hak seseorang itu Iya, bisa yes, diperoleh. Iya, Bagaimana betul. kita ketahui bersama juga Betul. bahwa hak atas pendidikan itu semua tanpa Betul. batas. Jadi bukan hanya untuk masyarakat perkotaan saja, tapi juga untuk seluruh pelosok di wilayah pedalaman pun juga wajib mendapatkan itu. Betul. Baik, tapi selama pandemi ini juga ya, apakah itu mengurangi minat dari warga-warga untuk memasukkan anaknya atau para calon-calon mahasiswa? Apa itu tidak mengurangi partisipasi mereka? Tetap saya pikir walaupun ada penurunan, karena tentu ini kan
berdampak pada ekonomi masyarakat kita yang banyak di PHK ya, karena dampak dari pandemi ini. Saya pikir seperti itu. Tetapi tidak berarti bahasanya mereka tidak ingin untuk melanjutkan pendidikan. Mereka tetap ingin melanjutkan pendidikan. Terbukti bahwa dari hasil wawancara kami ada yang sampai menunda itu karena menunggu kepastian pandemi ini. Dan tahun ini sudah ada yang menunda tahun lalu, sekarang sudah masuk kuliah, ya, karena mereka sudah mengatakan bahwasanya dengan pandemi ini saya pikir kita tidak bisa terpuruk terlalu lama. Kita harus bangkit. Baik, harus Gitu. recover. Iya, harus recover segera. Ya. Dan tentunya juga mungkin di Universitas Megariski juga ada semacam beasiswa yang ditawarkan Ada mahasiswa berprestasi. banyak sekali beasiswa, apalagi beasiswa yang berkaitan dengan beasiswa pandemi. Ya, ada program KIP kuliah, kemudian program UKT. Itu semua dari pemerintah dalam rangka bagaimana agar supaya semua masyarakat khususnya yang ingin melanjutkan kuliah tidak terganggu dengan kondisi saat ini. Ya, jadi tidak terkendala biaya seperti Tidak itu terkendala ya. biaya karena pemerintah betul-betul memang mengoptimalkan ke situ sehingga tidak ada kendala saya pikir. Baik. Untuk saat Jadi, ini. seperti itulah kemudian perjalanan dari Pak Boy mulai sejak kecil kemudian di dunia kampus. Nah, mungkin kita lagi ke dunia kesehatan seperti itu karena Pak Boy ini adalah orang kesehatan. Nah, menyikapi pandemi COVID-19 sejumlah upaya yang tentunya sudah dilakukan pemerintah, mulai dari upaya pemulihan ekonomi, tapi di satu sisi juga adalah bagaimana pemulihan kesehatan atau adaptasi sosial. Seperti apa Bapak menanggapi sejauh kurang lebih 2 tahun berjalan ini? Saya pikir apa yang dilakukan oleh pemerintah saya pikir sudah sesuai ya, apalagi dengan program vaksinasi sekarang, percepatan vaksinasi ya menuju herd immunity. Tentu kita berharap bahwa dengan selesainya misalnya nanti program ini masyarakat akan bangkit ya, semuanya baik itu dunia usaha, ekonomi ya, pendidikan dan seterusnya bisa bangkit, sehingga program vaksinasi ini kita harapkan bisa membangkitkan kembali ya masyarakat yang tadinya sudah lelah diperhadapkan dengan kondisi seperti ini. Oke. Lalu hal-hal lain yang juga mungkin bisa menginfluence untuk warga di luar sana, untuk masyarakat, bahwa seperti apa kita menghadapi COVID-19 ini? Apakah kita perlu takut menghadapi atau merasa was-was ketika berada di luar rumah, atau seperti apa Pak? Saya pikir kalau protokol kesehatan kita lakukan, kita laksanakan sesuai dengan anjuran pemerintah, saya pikir tidak perlu kita takut. Karena dengan protokol kesehatan itu justru akan memberikan keamanan bagi kita untuk beraktivitas. Saya pikir seperti itu. Tetap harus happy Pak ya? Iya, harus safety. Oke, yang jelas apapun rutinitas yang dilakukan oleh Pak Boy ini ya betul-betul memang untuk sejauh ini masih pandemi adalah tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Namun berbagai hal lain lagi, kebijakan-kebijakan yang mungkin menurut Pak Boy sendiri masih perlu untuk dilakukan di dalam penanggulangan pandemi ini, terutama dalam hal pendidikan. Seperti apa saja kemudian harapan-harapan dari Pak Boy sendiri? Ya, saya pikir untuk dalam kondisi-kondisi sekarang ini, apalagi pandemi ini kan sudah hampir 2 tahun, tentu kita berharap bahwa program pemerintah itu seperti yang setelah dilakukan untuk memberikan beasiswa kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang mereka ingin kuliahkan di bangku perkuliahan, itu semakin ditingkatkan agar supaya kita bangkit dari keterpurukan ini, Mbak. Itu saya pikir itu yang paling utama. Ada harapan tersendiri tidak untuk Universitas Megariski? Harapan kami bagi masyarakat tentu janganlah melihat bahwasanya pandemi ini sebagai suatu masalah, tapi justru dengan pandemi ini kita keluar daripada masalah itu dan tetap harus kuat menghadapi itu semua. Oke, jadi betul-betul fight seperti itu Pak ya. Jangan ada kata bahwa kita takut, kita enggan untuk beraktivitas dan saya pikir akan berlalu juga semua. Semua akan berjalan semua Pak, ya? akan Dan temannya adalah jangan menunda waktu. Betul, jangan menunda waktu. Baik, luar biasa. Nah selain itu juga mungkin sebagai inspiratif Bapak sendiri ya, mungkin di hal-hal kesuksesan Bapak ini ada sosok selain orang tua tidak yang terus menginspirasi Bapak, atau tokoh atau yang selalu menjadi patokan Bapak bahwa kayaknya saya harus bisa lebih dari sosok tersebut? Yang inspirasi saya adalah Pak Haji Alimuddin. Tentunya beliau itu
sangat luar biasa sekali, mulai dari nol sampai beliau itu berhasil sekarang membangun kampus. Dan mulai dari nol ya, itu artinya bahwa beliau ini betul-betul sungguh-sungguh sekali untuk kemudian membangun kampus untuk kepentingan kita semua ya, untuk kemaslahatan umat semua. Dan kita berharap bahwa apa yang diinspirasikan oleh beliau itu sebagai tokoh inspirator bagi saya, itu kemudian bisa juga ditirukan kepada yang lain-lain. Terutama anak muda ya. Betul, terutama untuk anak muda sekarang ini. Harus terus berkarya Harus terus berkarya. Dengan teknologi seperti itu. Mungkin juga sebagai motivasi untuk anak muda di luar sana, hal-hal apa yang Bapak akan sampaikan untuk menjadi penyemangat mereka, baik dalam hal menempuh pendidikan maupun juga untuk memperoleh pekerjaan? Iya, yang perlu saya pikir bahwa apa yang menjadi cita-cita kita waktu dulu, waktu masih kecil, kalau bisa diraih ya. Jangan kita hanya menunda terus. Karena saya takutkan kalau hanya menunda, maka waktu ini akan jalan terus. Akhirnya kita begitu masuk atau keluar dari rumah, ternyata sudah berubah itu di luar seisinya. Kita selalu terpaku pada hal-hal yang tidak membuat kita untuk selalu ingin berhasil. Itu yang saya inginkan, bahwa anak-anak muda sekarang ini tolonglah apa yang sekarang ini Anda cita-citakan, tolong diwujudkan itu dalam bentuk nyata ya. Itu. Belajar dan belajar terus untuk ke depan. Belajar dan jangan menunda waktu. Jangan menunda waktu. Itu salah satu kan, don't wait till tomorrow, you can do today. Baik. Pak Boy, mungkin ada tidak harapan untuk Pak Boy sendiri ke depannya? Mungkin setelah ini bakal ingin menerbitkan buku lagi, atau ada sesuatu dengan keinginan Bapak untuk menghadirkan museum juga, museum kecil seperti itu? Iya, untuk saat ini yang kecil-kecil dulu saya menerbit Sudah ada beberapa buku saya yang mau terbit, karena saya suka menulis, Mbak, tentu berkaitan dengan buku-buku non fiksi tentu. Dan ke depan nanti cita-cita saya membuat museum. Rumah saya yang satu itu rumah orang tua ya, yang satu itu saya menjadikan sebagai museum barang elektronika jadul. Tapi ingat bahwasanya barang elektronika ini bukan rusak ya, tapi masih bisa berfungsi. Dan itu harus diabadikan. Dan iya betul. Baik, kita tunggu pastinya karya-karya lanjut dari Pak Boy ini, bahwa apa yang bisa kita petik dari beliau, jangan berhenti untuk terus belajar, tetap fokus ya, kemudian yang terpenting lagi jangan sering menunda waktu, karena kita belum tentu hari esok akan terjadi apa. Betul. Dan yang pasti juga di masa pandemi ini juga tetap disampaikan tadi oleh Pak Boy bahwa meskipun kita sedang menghadapi pandemi, tapi itu bukan menjadi sebuah hambatan kita untuk terus berkarya, berprestasi, dan beraktivitas. Seperti itu Pak Boy ya. Betul. Sukses dan sehat selalu untuk terima kasih. Pak Boy, tapi nama beliau adalah Bapak Dokter Khairuddin, KSS SKM MKes, sukses selalu menjabat amanah. Mungkin setelah ini the next rector mungkin? Insya Allah. Insya Allah diaminkan ya, namanya doa tidak ada yang tahu Pak ya. Iya betul. Amin. Oke, dan pastinya untuk seluruh pemirsa 55 TV, demikian perbincangan saya di Infokus Informasi Khusus bersama dengan narasumber yang sangat inspiratif. Semoga ini bisa menjadi pengalaman yang berharga untuk seluruh pemirsa dan dimanapun masyarakat berada, bahwa apa yang kita lakukan hari ini itulah yang akan kita tuai di hari nanti. Saya Arina Nisa dan seluruh kerabat yang bekerja mengucapkan terima kasih. Tetap saksikan Infokus Informasi Khusus di 55 TV, pasti keren. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.